Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat peci miring dimanapun kalian berada? Saya sih selalu berharap kita semua sehat, bahagia, sejahtera. Kalau yang belum kalau yang belum sehat, belum bahagia dan belum sejahtera, ya ikhtiar menuju ke sana. Begitu bukan? Bukan. Gini teman-teman, Cak Imin dengan sangat percaya diri mencalonkan diri menjadi presiden. Jadi nanti kelak Cak Imin akan mengajukan diri menjadi presiden. Saya kira ini urut-urutan dari beberapa bulan yang lalu, di mana foto Cak Imin beredar di mana-mana dalam bentuk baliho. Ini mungkin kelanjutannya. Walaupun sebagian sudah diturunkan, mungkin pajaknya habis. Atau jangan-jangan nggak bayar pajak. Kayaknya partai-partai kalau pasang baliho, bendera atau spanduk tuh jarang yang bayar pajak. Ya nggak tahu kenapa itu. Kekuasaan. Jadi kalau sebelumnya rame-rame Cak Imin bakal menjadi cawapresnya Prabowo, tapi rupanya dengan kondisi politik mutakhir hari-hari ini, Cak Imin dengan percaya diri mencalonkan diri menjadi calon presiden. Saya kira nggak ada salahnya juga ya. Kenapa? Ya kita pernah lihatlah, mohon maaf, orang seperti Gus Dur saja yang tidak semua orang menyangka, tak satu pun mengira, bahkan menduga, akhirnya toh bisa menjadi presiden walaupun tidak sesuai dengan periode waktunya. Jadi kalau presiden umumnya 5 tahun, tetapi belum nyampe 5 tahun Gus Dur sudah dalam tanda kutip dijatuhkan oleh lawan-lawan politiknya. Ya inilah namanya politik. Saya kira Cak Imin pun mempunyai peluang yang sama. Jadi kalau Ibu Megawati mencalonkan Puan, saya kira nanti kita juga bisa belajar bagaimana dulu Megawati juga akhirnya bisa menjadi presiden. Siapapun tidak pernah mengira, siapapun tidak pernah ada yang menduga, bahkan memprediksi sekalipun tidak pernah. Tetapi nyatanya Ibu Megawati juga menjadi presiden. Bahkan hari ini Ibu Megawati adalah tokoh wanita terkuat di Indonesia yang mempunyai kekuasaan luar biasa. Bahkan menyebut Presiden Insinyur Jokowi saja itu sebagai petugas partai. Memang petugas partai. Dan di ulang tahun PDI yang ke-50 kemarin, Pak Joko Widodo sebagai seorang presiden benar-benar dicuci habis, dalam tanda kutip diolok-olok, dalam tanda kutip direndahkan menurut beberapa warganet dan juga menurut beberapa komentar warganet. Jadi kembali lagi soal Cak Imin, saya kira tidak ada yang salah Cak Imin mencalonkan diri. Hanya saja pertanyaannya, pertinyi ini kira-kira siapa yang akan mencoblosnya? Siapa yang akan mendukungnya? Banyak juga sih. Misalnya dari PKB, dari Nahdlatul Ulama. Tetapi Nahdlatul Ulama jauh-jauh hari sudah wanti-wanti melalui ketua umumnya
Jangan bawa-bawa Nahdlatul Ulama di kancah politik. Dukung mendukung, itu kata Ketua Umum PBNU yaitu Gus Yahya Stakuf. Ya nggak tahu mana yang akan terjadi nanti. Tapi saya kira NU tidak bisa lepas begitu saja dengan politik. Karena jika NU benar-benar lepas, ya saya kira banyak hal yang akan rugi dan dirugikan. Oke, memang para aktivis NU boleh berpolitik tetapi melalui kanal sebuah partai, misalnya PKB atau PKNU atau yang lainnya. Tetapi organisasi Nahdlatul Ulama tidak boleh ditenteng-tenteng dan dibawa-bawa ke ranah politik praktis. Ya, ini sudah benar. Tapi kadang-kadang sifat seperti ini mendua, tergantung siapa ketumnya, situasinya seperti apa, menguntungkan apa tidak gitu. Jadi Cak Imin mencalonkan sebagai seorang presiden menurut saya adalah sebuah fenomena unik, sah secara apapun. Hanya masalahnya apakah ini iseng-iseng berhadiah atau Cak Imin itu salah melihat kaca. Jadi kaca itu kadang-kadang kan harusnya sama ya, wajah kita kalau kita sedang berkaca itu harusnya kan sama. Tapi barangkali Cak Imin itu melihat kacanya yang salah atau Cak Iminnya yang salah, saya nggak tahu ini. Maksud saya, sebuah baju itu kalau dipakai, kalau kebesaran kan lucu. Kopiah mahkota raja atau jabatan presiden, jadi presiden itu pakai kopiah seperti saya juga. Tapi kalau orang yang memakai kepedean kan nggak menarik juga gitu. Nah, saya kira Cak Imin ini termasuk tokoh yang luar biasa pedenya. Mungkin di dunia ini hanya satu-satunya orang, yaitu seorang Cak Imin adalah seorang yang saya menyebutnya itu agak nggak enak, tetapi harus saya sebutkan, yaitu tokoh paling percaya diri sedunia. Bagaimana tidak? Mungkin dukungan tidak terlalu banyak, elektabilitas tidak terlalu tinggi, banyak hal lah. NU tidak mendukung, kalau istrinya mendukung kali ya. Atau PKB garis lucu juga mendukung kali ya. Jadi kita mengukuhkan Cak Imin sebagai seorang tokoh muda yang paling percaya diri sedunia. Setuju nggak kawan-kawan Peci Miring, sahabat-sahabat Peci Miring? Jadi memang Peci Miring ini mengajak berpikir dengan sudut pandang yang miring gitu ya, tidak normal. Maka boleh-boleh saja kita menyebut Cak Imin sebagai tokoh paling percaya diri sedunia. Ya, moga-moga bisa diimbangi dengan karya, prestasi, dan peran yang sesungguhnya dari seorang politisi. Memang masuk di sebuah partai menjadi politisi itu apalagi yang dikejar kalau bukan kekuasaan. Hanya kalau bukan mengejarnya, kalau posisi yang diraih itu terlalu tidak memungkinkan, itu kan namanya naib juga gitu. Bukan naib, istilahnya naif. Saya kira gitu teman-teman Peci Miring.
opini saya terhadap berkembangnya berita soal Caimin mencalonkan diri menjadi presiden. Moga-moga bermanfaat, memberi sudut pandang yang berbeda terhadap sebuah persoalan. Caimin adalah sebuah fenomena, dan fenomenanya adalah Caimin seorang tokoh paling percaya diri sedunia. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.